Update, Rismon bongkar kejanggalan 6 dokumen UGM yang disita Bareskrim, singgung reaksi oksidasi. Ada 6 dokumen ya, di CNN bisa kalian lihat itu ya. Ada 6 dokumen ditampilkan di Dirtipidum di sini ya. Ditampilkan di Dirtipidum. Nah, pertanyaannya ya, ada secara bersamaan ya ditampilkan oleh Dirtipidum itu dari 6 dokumen hanya 4 dokumen yang kayak dimakan rayap ya, seperti mengalami degradasi kimiawi atau oksidasi gitu ya. Keempat lainnya mulai dari 3 atas sama kiri di baris kedua itu masih putih. Apakah itu fotokopi yang baru difotokopi gitu loh? Itu harusnya kan harus dijelaskan ya oleh Dirtipidum bahwa dari ke-6 dokumen ini atau sejumlah dokumen ini adalah dokumen fotokopi karena warnanya memang tampak putih gitu. Ya jelas ya, kalau kita lihat berbahan kertas yang dari kulit kayu atau serat kayu, maka usia 40 tahun kalau saya lihat ya di perpustakaan itu, kalau sudah 40 justru dia menguning. Katanya sih ya, yang saya baca-baca itu ada mengandung kimiawi bernama lignin. Jadi lignin itulah yang membuat menguning begitu ya, dari serat kayu itu mengandung kimiawi ya, senyawa kimiawi bernama lignin. Nah, lignin itulah yang membuat kuning. Nah, pertanyaannya, kalau dokumen tersebut ya, 6 yang ditampilkan ini itu adalah berusia sama sekitar 40 tahun, kenapa hanya 2 dokumen yang ada di situ dari ke-6 itu yang ditampilkan bersamaan itu berwarna kekuning-kuningan, kecoklat-coklatan ya? Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010. Jadi ada satu dokumen yang saya sangat terkejut karena dokumen itu digunakan oleh Bareskrim, yaitu Koran Kedaulatan Rakyat. Ya, Koran Kedaulatan Rakyat itu saya sangat hafal karena saya di Jogja gitu. Jadi Kedaulatan Rakyat itu koran makanan sarapan sehari-hari setiap rumah di Jogja. Jadi apal banget. KR atau Kedaulatan Rakyat itu punya kalender atau tanggal hari ini itu ada di ujung kanan atas. Itu ada 2 penanggalan, satu penanggalan Masehi dan satu lagi penanggalan Jawa. Nah, Bareskrim itu menggunakan harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Oke. Ya, itu adalah hari di mana calon mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri itu diumumkan nama-namanya di koran di seluruh Indonesia, koran nasional termasuk Kedaulatan Rakyat.
Nah, di dalam lembaran yang ditunjukkan oleh Bareskrim melalui slide itu terlihat memang di Fakultas Kehutanan nomor 14 itu ada nama Joko Widodo. Ya, nah saya balik lagi ke soal penanggalan karena ini soal behavior. Jadi penanggalan Harian Kedaulatan Rakyat yang bahkan Dirtipidum ya, Pak Juhandani itu Dirtipidum ya, itu menyebut dengan jelas 18 Juli 1980 garis miring. Ya. Perhatiin, 5 Puasa 1912. Nah, saya langsung terkejut, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Ternyata tulisannya betul puasa. Itu kesalahan fatal, tal. Oke. Pasa atau bahasa Jawanya poso. Ingat nggak kan ini ya? Jadi harusnya tulisannya itu 5 Poso atau 5 Pasa 1912. Kalau itu memang koran asli. Oke. Bukan tulisannya puasa. Bukan 5 Puasa. Dari situ aja koran itu sudah tidak benar. Satu ya dari itu. Artinya behaviornya adalah betapa cerobohnya Bareskrim. Bahkan terbitan sekarang 2025 itu konsisten. Kedaulatan Rakyat tuh menulis pasa ya pasa, nggak pernah dia nulis puasa. Buset deh Mulyono, kenapa sih hidup lu cuman bisa bikin gaduh bangsa ini, bikin kontroversi mulu Mulyono gitu. Apa susahnya sih jika memang ijazah lu asli nih ya, kayak gua, lu tunjukin ya kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, kepada dunia bahwa ijazah lu asli, ijazah lu ada. Apa susahnya lu tunjukin? Dengan lu tidak menunjukkan ijazah lu, ini ada 2 analisis gua ya. Yang pertama, Mulyono hingga detik ini tidak juga menunjukkan ijazah aslinya karena memang sesungguhnya dia memiliki ijazah palsu. Analisis kedua, jika ternyata Mulyono memang ijazahnya asli, tetapi dia tidak juga memperlihatkan ijazah tersebut kepada masyarakat, artinya Mulyono sengaja membuat kegaduhan terhadap negeri ini. Mulyono sengaja mengadu domba kita sesama anak bangsa antara yang pro dan kontra, biar terjadi satu benturan. Karena simpel aja, biar nggak terjadi kegaduhan, UGM nggak digeruduk, tinggal tunjukin ijazahnya, ya kan? Hah? Mulyono, lu benar-benar keterlaluan ya. Lu udah rusak demokrasi, lu udah rusak konstitusi, bahkan lu sudah bunuh cita-cita reformasi. Makasih Mbak. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta. Pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Langsung pamit. Ya. Terima kasih Pak. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu, ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan. Dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi itu dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka.
Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang, tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi ke sana kemari. Tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget ya. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah tapi hasil rekayasa. Pakar digital forensik, Rismond Sianipar kembali mengungkap kejanggalan terkait tuduhan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi. Ia mempertanyakan 6 dokumen Universitas Gadjah Mada UGM, yang disita Bareskrim Polri. Dalam cuitannya di X dulu Twitter pada Senin tanggal 9 Juni tahun 2025, Rismond mempertanyakan dari 6 dokumen UGM yang disita Bareskrim kenapa cuma 2 dokumen berwarna kekuningan. Ia mempertanyakan mengapa hanya 2 dokumen berwarna kekuningan dan 4 dokumen lainnya seolah tak alami degradasi kimiawi dan reaksi oksidasi dalam 40 tahun. Mungkin 4 dokumen tersebut tidak terbuat dari serat kayu, tetapi terbuat dari silika, kata Rismond dalam cuitannya. Cuitan Rismond sontak menuai banyak respons dari netizen. Mayoritas ikut mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Kok ijazah pakai gelar perkara segala ya, tinggal tunjukin ijazah aslinya, urusan selesai, ujar akun @pemuda **** di kolom komentar. Abis dah ditelanjangi sama ahlinya, tambah yang lain. Peradi bersatu desak polisi naikkan status perkara ijazah palsu. Di sisi lain, Perkumpulan Advokat Indonesia Peradi bersatu mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan status kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saya akan mendesak penyidik di sini, bagaimana hasil pemeriksaan di dalam, teman-teman nanti saya akan sampaikan, tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik ke penyidikan, kata Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan di Polda Metro Jaya, Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Ade juga menjelaskan kasus ini jangan dibuat berlarut-larut dengan melakukan klarifikasi di sana-sini karena justru memperkeruh suasana. Artinya semakin berbola salju, yang harusnya ini sudah berjalan. Kalau memang ada klarifikasi di pengadilan, bukan tempatnya di kepolisian, bukan tempatnya di mana-mana. Segera naik penyidikan, setelah itu kirim berkas ke pengadilan. Itu yang paling penting, katanya sebagaimana dilansir Antara. Dirinya juga mempertanyakan terkait penarikan kasus pelaporan tuduhan ijazah palsu dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Jadi, mungkin efisiensi pemeriksaan atau apa, kami belum dapat konfirmasi hari ini. Makanya, saya juga mau menanyakan kepada Polda Metro Jaya, bahwa ini ditarik untuk apa? Itu yang pertama, karena di sana progresnya di Polres Metro Jakarta Selatan itu cukup bagus, ucap Ade. Sebelumnya relawan pendukung Jokowi dan Prabowo Gibran, Solidaritas Merah Putih, Solmed, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Ini saya dipanggil untuk melakukan klarifikasi atas pelaporan dari Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo CS dalam hal ijazah palsu yang dituduhkan kepada Jokowi, kata Ketua Umum Solmed, Sylvester Matutina kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu, 28/5. Sebelumnya, pihak pelapor dari Advocate Public Defender yang tergabung dalam Peradi Bersatu menduga Roy Suryo CS telah melakukan penghasutan dengan menuding ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo palsu pada Selasa 13/5.
Para advokat itu pun melaporkan Roy Suryo Ces ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.